Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 17 ini bagian kedua, teman-teman ya. Kita akan update lagi bagian kedua daripada emiten teman-teman yang ada dalam komentar, dan sekali lagi ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media pembelajaran kita. Kita di sini sama-sama belajar, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman memberikan wah ini katanya begini-begini. Tidak, teman-teman. Ini adalah media belajar kita. Jadi apapun yang saya bahas ini ternyata itu adalah emiten teman-teman gitu ya. Adapun kenaikan atau penurunan, apalagi yang kenaikan itu teman-teman berarti sudah bisa menganalisa secara sendiri. Mungkin bisa dikaitkan dengan analisa saya. Siapa tahu analisa teman-teman dan saya itu sama-sama mempunyai kecocokan dan akhirnya terjadilah candle hijau gitu ya. Baik teman-teman, tidak menunggu lama-lama, IHSG sudah dibahas tadi waktu pertama kali. Baik, ini bagian kedua kita bahas untuk ASA. ASA mohon maaf teman-teman ya, kemarin harusnya kemarin dibahasnya gitu ya, tapi bisanya hari ini. Dan mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf banget ya. Nah teman-teman, untuk ASA kita akan hapus beberapa garis. Yang pertama di sini kita garis, berarti udah lama ini ya kagak dibahas ya ASA ya. Maaf ya. Nah, ini udah ketembus ya sama candle hijau. Jadi kita akan satu saja, yaitu di candle ekor hijau. Nah, kalau ada yang nanya ini candle apa? Ini namanya candle bullish, teman-teman. Tapi kadang-kadang candle bullish tidak menjadi bullish seperti tadi yang dibahas tuh saham apa tadi ya? Kajen ya. Kajen banyak candle bullishnya tapi tidak ke atas-atas ya. Di situ aja gitu ya. Nah, ini namanya candle bullish, teman-teman. Kalau saya bilangnya candle simalakama. Nah, ini harusnya ketika candle berarti harusnya ke atas, dan itu betul ke atas. Betul, benar ini ke atas, teman-teman ya. Cuman apakah akan ke atas terus? Harusnya secara teori berdasarkan orang-orang bilang gitu ini adalah ke atas. Tapi saya cenderung suatu saat dia akan ke ekornya di 669 ya. Nah, ini harga wajarnya yang udah kita sama-sama hitung waktu tanggal 16 bulan 8. Harga wajarnya masih tinggi, kenamannya di 1761 sama 2013. Kalau sekarang 775 berarti sekarang dalam posisi murah gitu ya. Kita cek di sini. Ini untuk ngecek sampai di mana. Nah, ini betul kan masih murah, di sini masih murah. Ke harga wajarnya di 801 bisa gitu. Kalau saya menarikkan ke 813, di sini ada si kepala merah. Dan ini juga sebenarnya udah ngasih tahu nih teman-teman, di sini adalah yang namanya gap ya. Nah, kalau gap saya tandain seperti ini sekarang teman-teman ya. Ini gap ya. Ini gap ya yang harus ketutup juga ya. Ini gap harus ketutup. Nah, kita nggak bisa panjang-panjang ya. Kita pakai garis aja lah ya. Di sini gap ya harus ketutup ya. Nah, ini juga gap harus ketutup. Kalau kata ada teman kita yang bilangnya ini adalah si kepala hijau, tak bisa jadi kepala hijau karena dia meninggalkan gap ya. Artinya ketika dia udah di atas tiba-tiba dia gap, tidak mampu naik ke atas dengan shadow, akhirnya dia ke bawahin. Nah, sudah ke bawah harusnya ketembus dong gitu ya. Jadi dia harus ketembus di angka 776-nya, dan ini sekarang sedikit lagi ketembus. Bila dia melewati gap yang ini, kemungkinan dia akan ke 812 dan saya menarikkan ke 969. Alasannya apa? Lihat di sini teman-teman, bandar lokal sudah akumulasi tanggal 14 Oktober. Kita cek 14 Oktober. 14 Oktober. Kita lihat 14 Oktober yang terdekat dulu ya. Kita untuk domestik. Ada XA, CP, YU, DHBB, ini bagus, BB bagus, YU bagus, CP bagus, XA bagus. Dia suka dipakai sebagai way juga. Nah, jadi untuk kemungkinan ke 813 bisa. Nah, kemungkinan ke atas ke 969 juga asal sabar bisa teman-teman, karena di sini terlihat jelas angkanya di seribuan ya. Nah, untuk over value-nya untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya masih murah banget teman-teman. Bila dari simpan sampai 3 tahun bisa kemungkinan ke harga 2400 ya. Mungkin melebihi PR rasio ya, harga wajar berdasarkan PR rasio. Tapi teman-teman gak usah ke sana, ke 2000 aja udah cukup, atau enggak 1700 aja sudah cukup. Makanya saya juga ke 969 itu udah cukup ya.
jangan berlebihan, tapi kalau jangka panjang ya silahkan aja. Apalagi si Asa ini adalah pembagi dividen yang baik gitu ya. Tahun ini dah pembagi dividen. Jadi sebenarnya teman-teman Foreign itu udah ngambil dari lama. Ada pembuangan di atas, ngambil lagi di area bawah sini, buang lagi di area atas, ngambil lagi ketika di sini. Nah, dia terus turun. Nah, di sini kan ngambilnya dari jauh gitu, jauh-jauh hari. Nah, sekarang kalau ada penurunan sampai sini wajar. Nah, sekarang ada pengambilan lagi untuk Foreign-nya ya, teman-teman ya. Lihat. Nah, ini kan pembuangan kental banget, pembuangan, pengambilan. Jadi dia ngambil buang. Nah, karena panjang saya bilangnya buang. Nah 2 hari ini dia si bandar Foreign itu ngambil. Jadi dari tanggal berapa? Pengambilan 16 ya. Kita lihat untuk Foreign siapa yang ngambil? BK teman-teman sama ZP. BK jualan, ambil 7, jual 2. Sisa 5 ya, lumayan lah, masih banyak ya. Si ZP juga ngambilnya 5. Jadi kemungkinan akan ke atas, bisa ke atas teman-teman ke 813. Apabila cocok ke sini bisa melanjutkan kenaikan. Alasannya bandar lokal akumulasi, Foreign juga akumulasi. Malahan bandar Foreign mengambil semenjak tanggal 18 September ya. Jadi kemungkinan ke atas bisa, teman hati-hati aja area si ekor hijaunya, tapi jangan dipikirkan kalau lagi dia ke atas mikirin ke atas aja. Kalau ke bawah nanti setelah putar balik baru ke bawah ya. Karena istilahnya tadi yang sudah saya hapus udah tertembus semua. Oke, lanjut kita ke ST. ST bagaimana posisinya? ST lama nih teman-teman, tunggu sebentar ya. Ya, ST ini udah bagus teman-teman. Dia posisinya sekarang udah di 51. Artinya lagi bagus si ST ini ya. Kan dia FCA teman-teman ya, jualannya laku ya. Nah sekarang itu udah lagi diakumulasi sama bandar lokal teman-teman, keren ya. Nah ini kita kasih tanda nih, mudah-mudahan si ST ini lepas daripada harga 50 nya, sekarang udah 51. Mudah-mudahan ada beberapa emiten kan yang sudah lepas daripada 50 nya, yaitu di bawah 50 maksud saya. Ada FUTR, terus kemarin itu ada apa lagi ya, pokoknya udah ada lepas satu ya. IATA masuk lagi ya. IATA masuk, kita masukin lagi deh untuk CST ini ya ke emiten FCA ya. Baik teman-teman, jadi seperti ini bahwa CST ini lagi diakumulasi sama bandar lokal. Foreign udah hilang Foreign ya. Dia ngambil cuman dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kecenderungan untuk si bandar lokal ngambilnya ada ketika dia ngambil ke atas ya. Jadi ini sudah ada keseriusan, udah mulai ada keseriusan dari pihak bandarnya ya. Di sini terdeteksi untuk domestik ada CDU, IHSQ, YULJB. Kita yang paling besar adalah CDU walaupun 3,6, artinya dia besar ya. Sekarang udah 51, mudah-mudahan dia bertahan di 50 atau enggak sampai ke 100 gitu ya. Kemungkinan bisa lepas daripada FCA-nya. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan si ST ini terus diakumulasi di markup harganya sampai ke angka lebih daripada 50 dan mudah-mudahan lepas daripada FCA. Kita harus tanggalin, ini adalah hari bersejarahnya, tanggal 17 10 2024, harga 51 ya. Udah cukup segitu. Nanti mudah-mudahan ini bisa lepas dari FCA. Itu sini. Apakah bisa lepas dari FCA? Nah, jadi enak saya ngontrolnya ya. Oke, terus awasi si ST ini semoga cepat sembuh dari FCA-nya karena si bandar lokal udah mau ngambil. Oke, teman-teman. Satu lagi ISAT, satu lagi. Kemudian ISAT. Nah, ISAT teman-teman, saya sudah berjanji ya sama teman kita ya, si ISAT pengen ngebahas ISAT yang stock split ya. Nah, kita spill sebentar aja ya. Sementara ini teman-teman untuk ISAT ini dalam kondisi pembuangan dari bandar lokal ya. Lihat merah banget dan tinggi banget. Hati-hati aja jangan ngambil pisau jatuh. Terus walaupun bandar
Foreign istilahnya ngambil ya. Jadi ini dibuang sama bandar lokal, tapi foreign cenderung ngambil dari tanggal 19 Juni dia ngambilnya ya, udah mulai besar. Nah ini juga kan udah stock split, akan kita bahas nanti tersendiri ya, sembari saya menjelaskan untuk stock splitnya ya. Baik teman-teman, untuk ISAT sementara ini lagi dibuang sama bandar lokal, diakumulasi asing, cuman hati-hati aja, ini dalam posisi downtrendnya ya. Lihat di sini teman-teman, ISAT untuk 1 tahunan dia dalam posisi nyungsruk ke bawah ya, terjun bebas. Tunggu aja di area 2234 nya, bisa jadi ke area situ karena ini masih dalam ketidakpastian ya. Ini masih jauh dari MA10 nya, masih di atas. Jadi tunggu aja teman-teman ya. Ini juga sebenarnya udah mulai melewati si ekor hijau ya. Cuman tunggu aja, mungkin dikasih ke angka 2324 ya. Mudah-mudahan ya. Kita cek dulu sini deh, ada nggak lahan buat ke lahan. Kok lahan sih ini. Nih ada teman-teman ya di angka 2220 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Untuk penurunannya mudah-mudahan ya. Tapi kalau tidak sampai situ, kemungkinan tunggu aja putar baliknya, ditandain dengan si bandar lokal udah mulai akumulasi lagi, atau dua candle dua lah gitu ya, dua hijau akumulasi, artinya penjualan lebih sedikit daripada pembelian ya. Kita tunggu aja karena MA10 nya masih berada di posisi di atas candle ya. Hati-hati aja ini ya. Oke, nanti kita bahas tersendiri untuk ISAT ya. DSFI setelah ada akumulasi besar. Nah betul, tanggal 10 Oktober kita lihat 10 Oktober akumulasi besar katanya domestik kan. Nah, foreign masih di dalam teman-teman, foreign masih di dalam dan tidak melakukan apa-apa, artinya cenderung santai lah foreign gitu ya, walaupun dia punya harga di bawah teman-teman ya. Nih lihat ya, foreign punya harga di bawah harga di sini nih. Jadi dia masih santai aja gitu kan, karena udah aku yakin. Nah ini target ke-1 sudah ketembus dengan shadow, cuman tidak tertembus secara body, artinya belum ketembus ya. Hati-hati aja, yang kemarin saya bilang hati-hati, turun lagi di situ, kita pindahkan saja biar kelihatan. Terus ini juga hati-hati ke 50 lagi, bisa ke 50 karena apa? Belum ketutup gapnya, walaupun sudah tertutup sama shadow. Saya bilang tidak harus ketutup. Kapan? Suatu saat. Nah ini candle yang pembatasnya untuk ke atasnya udah ketembus, ini juga udah ketembus. Nah, kita hilangkan di sini teman-teman ya, karena di sini sudah tidak ada batasan lagi. Maka kalau mau ke atas silahkan ke atas, kecuali kalau dia membentuk lagi kepala merah, mungkin akan ke bawah dikit, makin disodok ke atas, bisa jadi seperti itu. Alasannya apa? Bandar lokal akumulasi sejak 10 Oktober. Betul, karena teman kita DSFI setelah ada akumulasi besar bagaimana? Kemungkinan ke atas bisa saya tarikan ke 75, karena per hari ini juga dia ke 78 ya, 78, tapi udah ketembus sama shadow, tapi saya bilang belum ketemu secara body ya, karena si bandar lokal belum jualan teman-teman ya. Ini ada CC, CV ya, teman kita sudah ngambil. Ada MG, yang paling besar itu CC sama CP ya. Mudah-mudahan si CC sama CP lokal inilah yang nanti memaaf harga sampai atas ya. Target saya ke tanggal 4 bulan 10 nya belum tercapai dengan body. Kalau sama shadow udah ya. Mungkin yang scalpingan aja teman-teman ya. Untuk DSFI scalpingan aja, jangan sampai kalian disimpan agak lama dikit ya. Walaupun si bandar lokal udah istilahnya masih akumulasi atau masih nyimpan barang, cuman hati-hati aja karena lumayan transaksinya sangat-sangat fluktuatif gitu ya. Lanjut, ada emiten baik saja. Baik, nah ini dia teman-teman yang saya suka bilang, ini ada candle bullish, ada candle bearish ya, candle seperti inilah yang menandakan akan turun, ini akan naik, tapi di sini tidak terbukti sama sekali. Dikasih candle bearish malahan dikasih candle bullish malahan ke bawah, dikasih candle bearish malahan ke atas. Nih lihat nih, kan bearish tapi ke atas.
Saya bilang ini baik, luar biasa cara naikin barangnya. Dia pakai candle bearish tapi ke atas ya. Kenapa? Ya inilah keunikan dari sebuah emiten seperti ini teman-teman ya. Coba kita jangan lihat dari situnya teman-teman. Coba lihat, perhatikan daripada foreign, dia ngambil sedikit-sedikit ya. Dia punya strategi ngambil diam. Bandar foreign ngambil banyak, keluar sedikit-sedikit, cenderung ngambil. Lihat di sininya, ngambil, keluar sedikit, dia cenderung datar. Terakhir emang keluar, cuman dia masih ada di dalam teman-teman ya. Kita cek and recheck aja dari jauh lah, dari sini nih. Dari tanggal 9 September. Udah 1 bulan berarti ya. 9 September. Kita ganti bulannya 9, hari Senin. Domestik terdeteksi CP, YP, BQ ya. Ini broker besar juga teman-teman, sama broker-broker besar yang suka membandari atau menguaikan sebuah emiten. Jadi cenderung akan ke atas, bisa cenderung ke atas. Ini saya udah menaikkan ke 88, mudah-mudahan tersentuh sama body hijau. Jangan sama merah lagi. Penurunan hati-hatinya sampai 60-nya, dia takutnya dibikin candle bearish sampai ke bawah lagi seperti halnya cekungan ini. Tapi kalau dia pakai strategi candle bullish ya silahkan aja. Hak prerogatif daripada bandar. Ini yang saya bilang sebuah bandar yang melukisnya seperti lukisannya seperti ini, gimana tuh gitu kan? Gimana cara mendeteksinya? Ya, kalau udah begini ya saya paling seperti biasa aja saya. Udah si kepala merah, seekor hijau, udah sampai sini aja. Gak usah bikin ribet, tengah-tengahnya ini nih. Jangan sampai tembus ini ya, di 60. Target 88, jangan sampai tembus ke 60. Di bawah, di paling bawahnya di 50 akan ke situ, bisa jadi akan ke situ. Apa nih? Si ekor hijau. Ya, kecuali dia pakai ekor hijau lagi ke atas. Ya, itu akan tertutup tapi akan membuat ekor baru, tetap aja di 50 ekornya. Ya. Nah, smart money teman-teman udah mulai masuk, jadi pertanda baik ya, mudah-mudahan ini terus dipertahankan di area 62-nya ya. Target ke 88 mudah-mudahan ketemu sama candle hijau, karena udah saatnya mereka ini juga mempermainkan emiten ini dengan baik dan benar. Jangan seperti inilah gitu ya. Bagus sih, bagus kelihatannya lukisannya gitu ya. Cuman kurang elok dilihat. Nanti si retail tidak tertarik gitu teman-teman. Kalau tidak tertarik ya udah ditinggalkan berarti ya. Ada BATR, benteng api. BATR dalam posisi untuk 1 tahunan dalam posisi murah banget karena baru IPO. Ini lagi diturunin. Nah, teman-teman, target sudah terpenuhi tanggal 1, tapi ketutup sama candle ini lagi ya, candle apa namanya? Candle si kepala merah lagi. Kita pindahkan yang ke sini. Kita yang ini hapus. Nah, udah deh. Mana? Nah, ini hapus teman-teman ya. Kita hapus. Kita gini target kedua, kita tulis target kedua. Karena sudah semakin tinggi teman-teman nih. Ya, semakin tinggi. Apakah bisa ke sini? Bisa. Ini juga udah ke sini kok open gapnya. Di sini juga udah bikin. Kalau dia turunin ke bawah aja lah yang jadi masalah teman. Saya bilang ini harus turun ke bawah 71 deh, biar nutup ini juga di sama nih. Ya. Biar enak kalau nutupnya, dihitungnya enak gitu ya. Ini untuk foreign ternyata dia hanya diam aja menjual sedikit-sedikit, tapi kabar baiknya adalah lokal. Lihat pada lokal cenderung ngambil ya. Kemarin ngambil lumayan ya, hijaunya agak pekat dikit ya, BATR ya. Jadi kecenderungan lagi diambil sama foreign tapi pelan-pelan ya. Untuk BATR saya yakin bisa ke angka 100 ya. Dan paling ke harga IPO lah gitu ya, ke harga IPO ke 110 ya. Mungkin kalau udah ke harga IPO, teman-teman yang diberi harga IPO juga bisa caw. Terus ini juga pas sedikit lagi ya. Ini saya pikir bisa ini melewati 129 ya teman-teman. Saya targetkan ke angka berapa ya? Nah, ke 123 lah. Ya, di atas di sini nih. Saya pikir bisa lah ini ke harga pas IPO-nya ya. Mudah-mudahan ini salah satu emiten yang turun hampir tapi tidak menyentuh 50, tapi dia memperoleh tarikan sekarang ke harga minimal di pas listingnya gitu ya.
Ya Pak, jadi seberapa poin nih? 30 poin ya. 3 poin setelah harga IPO. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Target yang keduanya di sini karena udah ketemu sama candle ini, akhirnya target kedua ya. Nggak apa-apa teman-teman. Harusnya nih ke bawahin aja nih sampai ke 82. Nggak usah di 83 harusnya. Pengennya saya seperti itu teman-teman ya. Andaikan dia ke bawah, biarkan aja untuk menutup PR-nya teman-teman ya. Kita harus bertahan dengan kesabaran. Ingat, kita bertahan untuk kesabaran. Karena sebuah emiten itu ketika harga IPO itu menunggu teman-teman kita itu cut loss untuk diambil barangnya. Dan ini juga cenderung dia ngambil tapi pelan-pelan. Cenderung diagramnya ke atas. Artinya bandar lokal lagi akumulasi. Sabar, sabar dan sabar teman-teman. BATR pasti saya yakinkan dia harus ke 100 ya. Harus yakin teman-teman, kalau sebuah analisa harus yakin gitu kan. Persoalan dia bergelut seperti apa ya, penting keyakinan lah yang akan membuat kita itu terus bertahan di bursa teman-teman ya. Kita berpikir positif terus. Pawon, kita lihat Pawon. Pawon belum pernah dibahas ya. Ini apa ini? Gadis apa ini? Biarin aja lah. Sepatu di situ ada kebutuhan. Pawon di sini kita lihat candle dulu. Di sini akan penurunannya kemungkinan akan ke angka 428 483. Ke 483 ini belum Pawon belum dihitung harga wajarnya ya. Apa udah? Nanti deh kita hitung, kita lihat-lihat ya. Ini foreign teman-teman udah ngambil dari semenjak bulan Juli. Lihat, Juli ngambil terus foreign. Cenderung dia tidak ngebuang terlalu banyak. Bandar lokal juga sama, cenderung ngambil terus ya. Hati-hati aja area 486-nya. Kita lihat Pawon posisinya di mana. Hati-hati, Pawon sudah menyentuh overnya, artinya ini harus ke bawahin. Dan ini kemarin udah sampai menyentuh 485-nya, artinya udah mau menyentuh lagi ke angka 531-nya. Tapi cenderung lebih baik teman-teman hindari dulu gitu ya. Kita tunggu koleksinya aja. Secara 3 tahunan juga masih dalam posisi mahal. Kalau teman-teman mau swing, tunggu di bawah aja. Karena seperti lihat teman-teman dikasih kesempatan. Lihat ke arah jenuh belinya. Ternyata dijual juga. Ketika udah jenuh jual, ternyata ke atas. Jadi teman-teman nanti punya kesempatan untuk dibawa ke bawah, minimal ke 458 lah teman-teman. 458. Nah, di area sini ya. Apa di sini? Ya di sini ya. Nah, di sini terlihat jelas. Nah, saya menargetkan penurunannya bisa sampai area 1 di sini. Yang agak jauh dekat situ ya. Enggak apa-apa lah, kita kasih tanda juga. Yang paling jauhnya mungkin area sini aja teman-teman, saya nggak muluk-muluk ke angka 407-nya kan di sini si ekor merah. Kalau ke bawah ya silahkan aja kalau mau ke bawah, yang penting saya tahan di angka situ aja ya. Jadi sekarang lagi diambil sama bandar lokal, bandar foreign cenderung ngambil, tinggal jualannya aja. Ini belum jualan, apakah akan ke atasin? Bisa jadi ke atasin, karena untuk menembus harga teratas itu harus ke bawahin dulu, biasanya seperti itu ya, berdasarkan pengalaman seperti itu ya teman-teman. Kalau istilahnya si Pawon ini menyentuh 483-nya dan ada pantulan dan bandar lokal tidak jualan, artinya dia benar mau menurunkan tensi dulu. Karena di sini kan nasi kepala kembar teman-teman, si kepala kembar turunin dulu, dia udah membentuk si kepala merah, dia break. Nah, dia harus kalau dia ke bawahin dulu, contohnya ke bawahin dulu gitu ya. Kan sini ada gap teman-teman nih di 504-nya sampai gap sini. Nah, dia akan lebih baik lagi diturunin sampai sini lagi ya. Nanti mungkin ada tarikan ke atasnya, mungkin itu akan lebih baik dengan catatan si bandar lokal dan si foreign tidak jualan. Andai kan dia jualan tapi ditahan di antara 483-nya, kemungkinan dia akan ke atas. Karena kecenderungan mau menyentuh lagi harga tertingginya di angka 563 ya. Ini 563 ya, di sini ada. Karena kan udah ketembus ya, 1 2 udah ketembus, tinggal menyentuh ini aja. Jadi kesempatan ke atasnya ada teman-teman ya. Oke. DNAR. Ini teman-teman udah tinggi teman-teman. Ini walaupun ada istilahnya bandar lokal ngambil, teman-teman bandar lokal ini selalu ngambil nih, foreign juga ngambil ya. Saya pikir sih teman-teman lebih baik kalau mau scalpingan ini silahkan lah, karena ini bandar lokal juga belum jualan ya. Cuma hati-hati aja, mungkin area sini teman-teman lihat nih area yang saya tandain ya.
Mudah-mudahan dia jualan di atas ya, tapi untuk scalpingan silahkan aja. Lihat teman-teman untuk posisinya dalam posisi over value, artinya udah jenuh beli. Untuk 3 tahunan coba lihat, mungkin untuk 3 tahunan masih bisa berharap ke angka 257. Cuman untuk sekarang teman-teman silahkan aja untuk scalpingan, mungkin tunggu koreksi dulu, atau teman-teman bisa merencanakan sesuatu karena bandar lokalnya cenderung ngambil teman-teman. Kita tanggal berapa nih, tanggal 16 Oktober. Kita lihat 16 Oktober siapa, ada CXA, BQ. CXA masih aja 3,6, kecenderungan CXA, ingat ketika dia di atas bisa jualan di bawah ya. Ini juga ada 3 step yang harus dipenuhi untuk penurunannya, artinya penurunannya ada bisa sampai ke area 66-nya teman-teman. Jadi hati-hati sekarang kalau teman-teman mau istilahnya ngambil, scalpingan aja, karena kecenderungan dia di up-nya ini boleh sini kita berapa persen? Udah 114. Ingat takut kena UMA, harusnya udah kena UMA. Ya, kalau kena UMA dia masih kekeh pingin ditaikin lagi, ingat suspend pemeringatan sekali, masih kekeh dinaikin lagi, suspend yang kedua kali bisa FCA. Tapi kalau dia cenderung market makernya keren, turunin dulu ke bawah dulu ya, bisa sampai ke 123, bahkan bisa sampai ke 93 lagi. Andaikan dia ke bawah lagi, itu akan menjadi keren. Kenapa kerennya? Dia tidak akan kena UMA dan tidak akan kena suspend ya. Jadi kecenderungan induk naik agak tinggi teman-teman, lebih baik teman-teman urungkan niat dulu untuk membelinya, kecuali scalping ya. Silakan membeli tapi scalping. Ingat hukumnya scalping apa? Jual hari ini, beli hari ini, jual hari ini, beli hari ini, jual hari ini. Jangan sampai diinapkan, karena dari inapan itulah yang namanya jadi sangkuter. Kalau mau ikut scalpingan aja teman-teman ya, kalau untuk swing udah telat ya. Kecuali teman-teman mau nyimpen 3 tahun, bisa sampai ke angka 248. Kalau untuk jangka 1 tahunan atau cepat, dia udah lewat ya. Oke teman-teman, untuk dinar seperti itu ya. Kita langsung Elsa, satu lagi Elsa. Jadi hati-hati teman-teman, kalau namanya, kalau untuk istilahnya udah naik itu scalpingan aja. Elsa bagaimana Elsa? Ini target yang sudah saya tunjuk sudah tercapai. Berarti ini udah lama ini kagak dibahas ya. Just. Jadi ini juga udah lama nih, udah ketembus semuanya. 515 nya udah ketembus, hapus teman-teman ya. Tinggal satu lagi di sini nih, belum ketembus ya. 531. Kita lanjutkan naik ke atas. Ini udah konfirmasi kembali naik, ini juga ada gap. Tunggu area ini udah ketembus. Nah, teman-teman jangan sampai lewat 471 ya. 471 lewat, kemudian dia akan jeblos ke bawah. Ini tunggu dulu konfirmasi, MA10-nya masih di atas candle. Sekarang lagi ada pembuangan. Kita cek Elsa posisi. Elsa posisi masih untuk 1 tahunan masih mahal teman-teman ya, kondisinya lagi mahal teman-teman. Kalau mau swing nanti dulu, tapi kalau mau nyicil mas silahkan aja gitu. Mungkin nanti bisa nyicil lagi kalau ke bawah ke 438 nya. Jangka panjang juga udah over teman-teman. Ini malah udah 2 kali over. Ini over value, ini over value. 5 tahun mas over value juga. Jadi hati-hati aja, area-area rawan penjualan teman-teman ya. Ini juga udah mulai ngejual, tapi kalau benar berkehendak lain ya silahkan, kecuali dia ke bawahin dulu. Bisa sampai ke angka 432, bisa ke atasin lagi, itu menjadi bisa jadi swing ya teman-teman ya. Swing jangka pendek saja ya, karena bandar lokal kemarin ngambil pembuangan sedikit, Forex juga ngambil pembuangan sini, Forex cenderung ngambil buang, artinya dia juga sepertinya beli sore jual pagi gitu ya, atau enggak beli hari ini jual besok ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau sebagai penggerak makan bebas gitu kan. Kalau kita kan retail tidak tahu arah gitu kan. Kalau mereka udah tahu arah, saya naikin nih, saya turunin nih gitu kan. Nah, kecenderungan dia naik ke sini apakah akan terbongkar untuk saat ini ataupun nanti bisa dijadikan PR, mungkin terserah mereka ya. Kita tunggu aja konfirmasi dari MA10-nya. MA10 ini masih di atas, apabila udah mulai di bawah candle artinya dia mau ke atas. Di sini tidak ada kenaikan, di sini udah terjadi. Dan sini cuma ada candle untuk gap up-nya 1 tick ya.
Nah, ini targetnya ke 531. Mudah-mudahan bisa dikasih ke situ 531. Cuma untuk saat ini lebih baik teman-teman tunggu dulu sampai ada EMA 10-nya mulai di atas lagi. Nah, dia kalau jeblos sampai ke 471 dia akan menunjukkan penurunan. Cuman kalau dia ditahan di 471 dan sideways dan ada bandar lokal ataupun pengisi, itu akan lebih baik lagi. Per hari ini siapa yang ngebuang? Untuk domestiknya ada CDR, YP, tapi MG masuk seperti biasa. MG biasanya beli hari ini besok jualan. Kita untuk lihat tuh Poren. Poren udah ke AK, CC udah keluar, tinggal BQ cuma 4 biji. Cuma 4 biji ngambil, tapi pembuangan lebih besar. Artinya ini lagi dibuang ya. Dibuang oleh bandar. Yang nerima siapa ya? MG, CC, ZP, NI, YP ya. Tapi mudah-mudahan sih ini si MG ini bisa memberikan perlawanan terhadap bandarnya ya. Oke teman-teman, untuk SS seperti itu. Terus ada MLPL. Ini MLPL juga udah naik, teman, tadi saya cek sih udah naik ya. Udah naiknya tinggi. Apakah dia naik? Ini teman-teman kalau yang udah tinggi seperti itu lebih baik teman-teman hindari ya. Nanti tunggu aja dia koreksinya. Kalau suka dengan emitennya, tunggu aja koreksinya teman-teman ya. Lihat udah over value juga sama teman-teman ya. Udah over value, sedikit lagi menyentuh harga yang saya targetkan. Ini target kedua sudah terpenuhi, ini tinggal target ketiga teman-teman ya. Mudah-mudahan target 3 terpenuhi dan turun lagi. Nah, ini udah mulai ada penurunan nih teman-teman si bandar Poren, tapi lokal belum ada penjualan. Ini lokal masih ada pegang dari tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Nah, ini kita jalan lokal ya. Ada YJ, PD, CP, KI, ya GR, XL juga ada. Artinya ini hati-hati aja kalau mau ikutan scalpingan aja, jangan sampai kalian ditinggalkan untuk barang yang sudah agak tinggi harganya. Karena sini udah over value, teman-teman hati-hati aja. Kecuali kalian mau disimpan sampai 3 tahun. 3 tahun bisa menyentuh ke 253. Artinya ini lagi menembus harga undernya. Undernya sudah ketembus per hari ini. Kalau disimpan sampai 3 tahun bisa menyentuh ke angka 200-an ya, ke angka 4. Kalau teman-teman nyimpan di 5 tahunan bisa mencapai harga 472. Terserah teman-teman. Isinya teman-teman berhak untuk menentukan apakah jangka panjang, jangka pendek ataupun jangka yang lainnya. Oke, teman-teman. Step 1, step 2 sudah ketembus, tinggal satu lagi 131-nya belum ketembus. Mudah-mudahan besok ada koreksi sebentar, jangan sampai naik dulu biar tidak kena UMA, ataupun ada koreksi sebentar ya biarin aja, karena di sini saya tidak punya tahanan di sini, maka biarin aja besok bagaimana si bandar mau mengejarnya. Sebagai catatan, per hari ini adalah bandar Poren jualan. Siapa yang jual? Ya UZPA, ya YP, tapi yang ngambil ada si CC. Kemudian dia akan ke atas bisa teman-teman, karena si C udah ngambil. Mudah-mudahan itu juga mudah-mudahan ada sekitar 40.000 lot lagi. Ya apa sisa apa bukan? Oh sisa dia ngambil 265, jual 224, artinya udah cuan. Besok tinggal dijual barangnya aja, itu tinggal cuannya teman-teman. Jadi hati-hati ketika Poren menjual, bandar lokal ngambil, ataupun punya rencana lain dia mau di sideways di atas, bisa jadi seperti itu. Jadi target-target yang sudah saya tentukan sebenarnya ini udah tercapai. Tinggal teman-teman untuk ke atasnya itulah sunnah teman-teman ya. Karena saya udah menargetkan dari tanggal 29 bulan 8 terus ya. Terus di bawah-bawah ini kan target kedua teman-teman. Ini target ketiga sengaja saya tidak tulis, biarin aja ya. Karena udah menyentuh over value-nya untuk 1 tahunannya. Kecuali kalian tinggal lama, jangan pernah protes kalau tinggal lama. Istilahnya ketika turun beli lagi, anggapnya nabung gitu teman-teman ya. Kalau untuk jangka panjang ya. Kalau jangka pendeknya sekarang udah kemahalan, scalpingan aja berarti ya. Oke, kita lanjut BRMS. BRMS bagaimana BRMS? Agak lama juga teman. BRMS kita cek lagi di sini teman-teman ya. Karena ini perlu teman BRMS. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman itu beli di harga pucuk lagi akhirnya nyangkut lagi. Ini sama udah over value teman-teman. Kalau kalian mau lihat untuk jangka panjangnya juga 3 tahunan udah over value. 5 tahunan over value, 10 tahunan over value. Emang di sini itu udah di sini mentok ya. Jangan sampai kalian nyangkut lagi. Ingat
Ketika nyangkut di harga tertinggi, lihat nih 10 tahunan, lihat turunnya. Bisa sampai ke harga 50 teman-teman ya. Jadi hati-hati aja ya. Hati-hati ya. Ini jaga garis yang udah saya tentukan teman-teman. Ini ada di harga pucuknya ya. Jangan sampai. Nah ini juga si bandar lokal memang betul dia jualan. Jangan tergoda juga. Walaupun bandar lokal jualan dan foreign buat bandar lokal sama foreign akumulasi. Tapi jangan sampai teman-teman apa namanya FOMO lah. Karena secara punda cat juga ini udah di atas banget selama 10 tahunan ya. Dia sudah tidak punya tahanan lagi di sini. Kalau ada 20 tahunan baru akan terlihat, tapi selama 10 tahunan ini harga tertingginya. Ini harga tertinggi itu di angka 324, sekarang udah 336 ya. Secara fundamental juga udah lebih banget ini. Udah melebihi fundamental, teman-teman ya. Kalau secara MA betul dia masih ke atas. Silahkan aja teman-teman ya. Kalau saya sarankan sih teman-teman lebih baik nanti aja ketika di bawah ya. Jangan sampai kalian nyangkut lagi. Kalau dia mau ke atas itu jadi pengalaman kita. Suatu saat ketika kita beli di bawah lagi, maka disitulah teman-teman mungkin bisa memberikan pengalaman yang lebih. Oh saya di bawah nunggu berapa tahun nih? Nggak terlalu lama sih teman-teman ya. Bisa ke atas lagi nih. Tahun berapa nih? Kita penuh di sini aja ya. 24 Oktober. Sini dari bawah atas. Ini masih enggak maaf. Di sini itu bulan 2023 September. Nah, 1 tahunan lah. Kita tunggu dulu ke bawah gitu. Biarin aja dia ke angka bawah ke 135. Udah tunggu aja di situ. Kemungkinan di watchlist aja teman-teman, di list aja emiten-emiten yang tinggi seperti ini untuk jangka 1 tahunannya ya. Jadi tinggal nunggu robohannya aja teman-teman ini ya, walaupun ada pengambilan tapi tunggu robohannya aja. Ini kecenderungan yang ngambil kan broker lumayan, BBW juga ngambil, dia ngambil, teman-teman kita ada yang ngambil ya. per hari ini itu yang ngambil jagoan semua teman-teman. Mungkin ini mau di bawah ke atas ya. Bandar foreign juga udah ngambilnya 222 miliar. Tuh bayangin aja, gede banget kan itu. Bandar foreign tuh. Ya, walaupun ada akumulasi, kalau mau scalpingan aja ya, silahkan teman-teman untuk berekspresi. Oke. Humi. Ini Humi fenomena juga nih Humi nih. Humi setelah kemarin ada kenaikan, maka terjadi penurunan. Nah, kita cek and recheck di sini teman-teman nih. Ini saham baru IPO tahun berapa nih? Tahun 2023 ya. Kejauhan 5 tahun. 1 tahun juga kejauhan. 1 tahun aja lah. Emang dia Humi itu tahun ini ya? Tahun berapa sih dia? 2023 bulan Agustus tahun kemarin berarti. 1 tahunan lah ya. Posisinya masih murah. Kalau untuk jangka 3 tahunan lagi murah banget. Apa-apa emang nih ya, saham IPO ya. Baik teman-teman, kita uji. Sekarang saya informasikan foreign keluar ya. Foreign keluar, CC bukan. CC jangan CC keluar. Betul, CC keluar, RO yang ambil 2,5 ya. Ini target yang saya tentukan. Ini bukan target sebenarnya. Kalau dia kalau dia menembus akan ke atas. Dan betul ke atas tapi sama shadow. Dan dia menimbulkan kepala merah baru. Nah, ini adalah tanda-tanda dia mau ke atas. Walaupun si bandar lokal jualan, teman-teman nih, dia masih ada sedikit, teman-teman ya, masih ada sedikit lah dia barangnya di si bandar, siapa namanya si CC. Masih kita cek dulu deh si CC apa yang sisa si berapa ya. 14 Oktober. Nah, ini ya si CC masih ada barangnya sekitar 147.000 lot lagi. Si BK tinggal 3.000. Nah bandar lokal juga, kalau bandar lokal dari kemarin jualan ya, bikin kesel ya bandar lokal ya. Ini sebelum menyentuh MA10 ya teman-teman, perhatikan aja MA20 nya. Kalau dia tersentuh berarti tunggu konfirmasi dia jeblos lagi apa enggak ya. Kita ngadain candle deh ya. Kalau dia masih ditahan di area sini, di area 65, besok contohnya di area ditahan di sini gitu ya, sideways, dan kelihat lagi si bandar lokal ngambil ataupun si foreign ngambil,
kemungkinan akan ditahan di 65-nya atau di bawah di atas sedikit si MA10 lah gitu di angka 63-nya ya. Kemungkinan ke arah situ karena ini udah menyentuh. Ini belum konfirmasi teman-teman ya. Harus ada satu candle lagi untuk mengkonfirmasi apakah dia mau turun atau mau naik ya. Tapi untuk candle sekarang artinya dia mau naik ke atas. Jadi candle yang sini kita hapus karena sudah tertembus. Tinggal ini kemungkinan ke atas bisa saya targetkan ke angka 91 karena si kepala merah satu di sini. Si kepala merah juga ada di sini, si kepala double biarin aja. Harus terlewati karena udah jalan banget. Ya, walaupun ada pembuangan dari bandar lokal atau foreign, tapi di sini terlihat jelas si bandar foreign masih ada barangnya. Di sini PD yang ngambil, saya yakin si PD ini bukan dari bagian daripada Humi sebagai market makernya, tapi dia bagian daripada luar. Ya, inilah yang akan menjadi lawan dari bandar lokal ini ya. Ini adalah lawan bandar lokal dan foreign untuk Humi ini. Karena kemarin yang pegang itu kan si CC. Hati-hati aja kalau udah yang pegang itu si BK. Udah kalau si BK pasti dijepit teman-teman di saham Humi ini. Ngambilnya juga pelan-pelan satu tik selama seminggu, tiba-tiba dikejeratin ke bawah. Kalau si CC masih mending diangkat dulu ke atas, baru diturunin ke bawah juga, ini nggak terlalu dalam gitu kan. Jadi kesempatan teman-teman cuan di angka ketika ngambil 59 ya masih kesempatan masih banyak. 3 hari itu dikasih kesempatan jualan di atas ya. Oke teman-teman, jadi Humi sebelum lepas dari 63 sama 65-nya kemungkinan dia akan ke atas, asal jangan lepas dari MA10 sama MA20-nya. Jeblos MA20 sama MA10-nya bisa jadi ke 61 lagi. Baik teman-teman, kita lihat MPIX. Ini pernah saya bahas ketika kapan ya? MPIX. MPIX keren. Jadi MPIX ini teman-teman tadi ada tarikan ya. Ini garis yang saya gariskan ternyata ketembus. Nah, ini ya ternyata kita hapus lah, kalau udah ketembus kita hapus. Kita tunggu nih konfirmasi di area 62-nya teman-teman, 63 lah. 63 sini untuk menutupi gap-gap yang PR dia. Apakah PR dia akan ditutup atau tidak? Karena bandar lokal sekarang lagi jualan teman-teman. Ini yang saya bilang yang suka saya khawatirkan itu dia jualan tapi si candle ikut ke bawah. Kalau dia masih jualan di atas, maksudnya gini teman-teman, dia di area atas ini, contoh di area sini. Dia jualan tapi si candlenya tidak ikut turun, artinya dia mau jualan di atas. Suatu saat ketika dia turun ke bawah dikit artinya mau ngambil. Kalau ini kecenderungan dia mau ngebuang ya. Mau ngebuang barang, dan betul si bandar lokal lah yang ngebuang barang per hari ini. Setelah akumulasi panjang, dikit-dikit akumulasi, ternyata sekarang dibuang sama si BQ-nya, si XC ngebuang, sama teman-teman kita ngambil. Di mana ada pembuangan, ada pengambilan lah, disitulah istilahnya syukurlah ada yang ngambil gitu. Kalau tidak ada yang ngambil ya siapa gitu yang mau nerima barang-barang dari bandar gitu kan, kalau selain dari teman-teman kita. Jadi PEDA itu seperti YV teman-teman. YV itu kadang-kadang dia sebagai UAI, kadang-kadang sebagai bandar, kadang-kadang sebagai foreign. Nah PEDA juga sama, kadang-kadang sebagai UAI, sebagai retail juga bisa. Jadi bisa diartikan PEDA ini adalah tumpangan dari bandar ataupun UAI. Karena pada sejatinya dia adalah broker lokal gitu. Cuman suka ditumpangin sama foreign ya. Suka ditumpangin sama bandar sebuah emiten. Tapi PEDA itu bukan bagian daripada emiten MPIX ini. Yang bagian daripada MPIX ada si Becky ya. Tapi si kakak masih masuk teman-teman, ya lumayan lah ya. Oke, untuk MPIX hati-hati aja, MA10-nya udah menjauh. Kita tunggu konfirmasi aja teman-teman di 63-nya. Kalau 63-nya bisa terkonfirmasi dia tidak jebol, ya artinya dia mau ditahan di 63 ya. Karena sekarang pembuangannya sangat luar biasa nih teman-teman, pembuangannya. Nah, pembuangannya tinggi banget. Jadi pengumpulan di area sini itu habis dalam satu kali injekan gas. Makanya ditarik ke 80. Tapi saya yakin 82 sama 90-nya pasti tercapai. Tinggal tunggu sabarnya aja teman-teman. Oke, ini juga lagi koreksi lah. Angka kali koreksi biarin aja. Makanya sampai ke 63 itu masih dalam masih dalam tahap toleransinya. Kici Kedaung Indah Chan TBK. Kici posisinya seperti apa?
Kici udah mulai di atas MA-nya, udah mulai mau golden cross teman-teman, bagus ya. Ini garis yang saya gariskan sudah ketembus, artinya harus perlu penghapusan. Biarkan dulu, ya ini lagi di MA-nya, lagi konsolidasi dulu. Target ke 172 bukan target, ini harus terlewati saja. Nah, target yang sesungguhnya di angka 224 ya. Hati-hati aja, ini banyak gap, tapi kalau lagi uptrendnya biarin aja, lagi uptrend mah teman-teman, ikutin aja lagi uptrend mah. Ya jangan sampai kalian wah ini pasti ke sini. Kalau lagi uptrend begini ikutin, teman-teman ikutin. Nanti setelah dead cross, nah baru pikirkan, oh tembus ke sini nih, tembus ke sini nih. Nah, setelah ada pembalikan arah. Nah, sekarang itu Kici itu dalam posisi pengambilan dari bandar lokal dari tanggal 3 Oktober. Noh, istilahnya bandar lokal aja ngambil gitu dari jauh-jauh hari. Di sini ada CC, YP, XA, AZ. Saya cenderung sama si YP ya. Ini CC bagus juga. Kita akan lihatin CC untuk lokal ya. Kita akan lihatin CC lokal untuk di saham Kici ini. Dia punya performa bagus nggak? Apakah CC lokal seperti CC Foreign? Nah, kita tunggu aja. YP seperti biasa dimasuki sama 3 unsur. Bisa Foreign, tapi di sini bisa bandar, bisa way, dan bisa retail. Tapi di sini disinyalir si bandar lokal ngambil barang, artinya lagi memaaf harga. Tembus 171 kemungkinan bisa ke atas, bisa nembus ke 224-nya. Apa alasannya? Bandar lokal lagi memaaf harga ya. Cuma hati-hati aja. Bila dia jeblos di 139-nya artinya dia mau ke bawah. Tunggu konfirmasi sampai 115 apakah dikasih atau ada pantulan sebelum area 138 atau mungkin di angka 125-nya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan tulis di kolom komentar dan selamat beristirahat. Mungkin nanti kita akan lanjutkan pagi hari dengan emiten-emiten yang belum saya bahas. Ya, segitu ya teman-teman. Ciao ya.